Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sewa atau leasing, dan kami beranggotakan Jason Leonardo, Gerald Timotius, Jason Ariesto, Mario Martuahot, Matthew Cristandes, dan Leo Ortega, dan Vincent Bisma. Boleh next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sewa. Jadi apa itu sewa? Sewa itu pada awalnya lebih dikenal dengan istilah leasing. Leasing sendiri berasal dari kata lease yang dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Jadi sewa atau sewa menyewa merupakan suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Jadi sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Nah, dari definisi tersebut, jadi lessor dan lessee itu membuat perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut pihak lessor memberikan atau mengalihkan hak guna atau hak pakai atau aset yang dimilikinya, baik itu berupa tanah, kendaraan, peralatan maupun aset-aset lainnya. Nah, sewa di sini juga dapat diartikan sebagai kontrak antar lessor dan juga lessee. Maksudnya di sini adalah lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan lessee. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam leasing. Jadi yang pertama itu ada lessor. Lessor itu pihak yang menyediakan aset atau barang-barang modal, antara lain perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan. Yang kedua itu lessee. Lessee itu pihak yang menyewa aset atau pihak-pihak yang membutuhkan barang-barang modal. Yang ketiga itu objek sewa. Jadi objek sewa itu barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing meliputi segala macam barang modal, mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah. Selanjutnya yang keempat itu adalah pembayaran secara berkala. Maksudnya di sini adalah pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang biasa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setengah tahun sekali. Lalu yang kelima itu ada nilai sisa. Nilai sisa maksudnya di sini adalah nilai sisa yang ditentukan sebelum perjanjian dimulai. Yang keenam, adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa leasing. Maksudnya di sini adalah lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang-barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau mengembalikan kepada lessor. Dan yang ketujuh adalah lease term, itu adalah suatu periode perjanjian sewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada lessor, lessee, kreditur, dan lender, serta supplier. Lessor adalah pihak yang memiliki aset yang berperan sebagai penyewa. Oh, bukan. Yang memberikan sewa. Dan lessee adalah pihak yang berlaku sebagai penyewanya dari lessor. Kreditur itu terlibat sebagai pemberi sewa juga, mirip seperti lessor. Kalau supplier itu seperti barang dan jasa, memberikan pinjaman juga atau biasanya berupa barang. Next. Ini ada mekanisme leasing, di mana yang pertama dijelaskan nomor 1, 6, dan 7. Yang satu itu dari lessee kepada supplier. Itu maksudnya lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Yang nomor 6, dari lessee ke supplier ataupun dan supplier ke lessee. Itu dimaksudkan supplier dapat mengirim peralatan yang di-lease ke lokasi dari lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi perusahaan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual. Dan yang ketujuh, lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Next. Selanjutnya 5, 8, dan 9.
Untuk nomor 5, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani oleh lessor dengan supplier peralatan tersebut. Nomor 8, dijelaskan supplier menyerahkan surat tanda terima atau diterima dari lessee sebagai bukti kepemilikan dan pemindahan kepemilikan kepada lessor. Nomor 9, lessor membayar harga peralatan yang di-list kepada supplier. Selanjutnya nomor 2, 3, dan 10. Setelah lessee mengirimkan permohonan list kepada lessor, disertai dengan perlengkap. Yang nomor 3, lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas list dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee, atau bisa dibilang lamanya pembayaran. Maka kontrak list dapat ditandatangani. Yang nomor 10, dijelaskan lessee membayar sewa list secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak. Next. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-list dengan persetujuan dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh lessor seperti yang tercantum pada kontrak list antara lessor dan lessee, antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. Selanjutnya, untuk keuntungan serta kerugian sewa, beberapa keuntungan serta kerugian itu yaitu adalah yang pertama, untuk keuntungannya, lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar serta biaya bunga yang tinggi. Kedua, sewa dapat mengurangi risiko keuangan karena dapat mengoperkan barang yang disewakan kepada lessor apabila tidak diikuti dengan hak opsi. Ketiga, perjanjian pada sewa lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Lessor yang pintar akan dapat menyesuaikan perjanjian sewa terhadap kebutuhan perusahaan. Keempat, dana pembiayaan jauh lebih mudah dibandingkan pembiayaan sekaligus. Kelima, sewa tidak menambah pos utang di neraca dan tidak mempengaruhi resiko leverage apabila sewa yang dipilih adalah sewa operasi. Kemudian untuk kerugiannya bagi lessee yaitu yang pertama, lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk melindungi peralatannya. Misalnya, bentuk pembatasan pengoperasian barang sewaan maupun perlindungan asuransi. Kedua, lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir masa sewa untuk beberapa jenis barang. Tiga, sewa khususnya financial lease mungkin kurang tepat apabila lessee hanya membutuhkan aset dalam jangka pendek, karena apabila dilakukan pembatalan dapat menimbulkan biaya yang besar. Keempat, pembiayaan secara sewa merupakan pembiayaan yang relatif mahal dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini dikarenakan sumber dana yang digunakan oleh lessor pada umumnya didapatkan dari bank atau lembaga keuangan lain bukan bank. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang keempat itu ada klasifikasi sewa. Klasifikasi sewa ini diatur di dalam PSAK nomor 30. Di dalam PSAK nomor 30 ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Nah, kemudian di mana pada masing-masing klasifikasi tersebut itu diatur bagaimana ada opsi untuk memperpanjang ataupun mengurangi masa sewanya. Next. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Kemudian di sewa pembiayaan ini memiliki opsi untuk mengalihkan kepemilikan ataupun tidak. Next-nya.
Nah, sewa pembiayaan itu klasifikasinya apa aja sih? Itu ada 5 klasifikasi yang termasuk di dalam sewa pembiayaan. Yang pertama, mengalihkan kepemilikan aset kepada lisi. Maksudnya di sini itu adalah sewanya itu mengalihkan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewanya. Dan kemudian yang kedua, itu ada lisi memiliki opsi untuk membeli aset. Dalam hal ini, lisi itu mempunyai opsi untuk dapat membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, itu masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset. Di sini maksudnya itu adalah meskipun hak milik tidak dialihkan, yaitu masa sewa yang sama atau lebih dari 75% umur ekonomis aset sewaan tersebut. Dan yang keempat, itu nilai kininya, nilai hari ini mendekati nilai wajar aset tersebut. Nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang dimaksudkan secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan tersebut. Dan yang terakhir, itu aset sewaan bersifat khusus. Maksudnya itu, lisi dapat menggunakan tanpa perlu ada modifikasi secara material. Next. Yang kedua, sewa operasi akan dijelaskan oleh Mario. Sewa operasi itu adalah sewa ini memiliki. Selanjutnya ada peraturan klasifikasi sewa. Dalam menentukan klasifikasi sewa, pemerintah menggunakan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK nomor 30 dan SAK etap standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansibilitas publik yaitu SAK etap bab 17. Next. Berikutnya ada perbandingan PSAK nomor 30 dengan SAK etap bab 17. Perbandingan itu adalah dua, yaitu pertama adalah klasifikasi dari PSAK 30 itu bersifat prinsipal based, yaitu bentuknya itu lebih mendasar dan fleksibilitas. Lalu sedangkan SAK etap bab 17 itu klasifikasinya itu bersifat rule based, yaitu pengaturannya itu secara spesifik. Sedangkan kalau PSAK nomor 30 itu mengatur laporan keuangannya kebalik, yaitu bersifat spesifik atau rule based. Sedangkan untuk SAK etap bab 17 itu menggunakan principal based. Next. Berikutnya ada perbandingan selanjutnya adalah PSAK ini merupakan suatu standar yang digunakan untuk sebuah perusahaan yang telah go publik dalam menyusun laporan keuangannya, di mana laporan keuangan tersebut digunakan oleh para pihak eksternal, baik itu kreditur, pemerintah maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Sedangkan jika SAK etap bab 17 itu merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan kepada entitas tanpa akuntabilitas publik. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa untuk lesi menurut PSAK 17. Cara memperlakukan akuntansi sewa menurut SAK etap bab 17 yang pertama ada sewa pembiayaan dan sewa operasi. Yang pertama sewa pembiayaan. Di awal sewa, pihak penyewa mengakui hak dan kewajiban sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca. Yang kedua, tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dan pembayaran sewa adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh pihak yang menyewakan atau tingkat yang berlaku pada awal masa sewa. Yang ketiga, selama masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok kewajiban dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban pihak penyewa. Yang keempat, pihak penyewa harus menyusutkan atau mengamortisasikan aset sewaan dalam pembiayaan. Yang kelima, aset sewaan yang dibeli sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban diakui keuntungan serta kerugian pada periode terjadinya. Yang keenam, pada transaksi jual dan sewa balik, transaksi harus diperlakukan sebagai dua transaksi terpisah, yaitu transaksi penjualan serta transaksi sewa.
Selisih antara harga jual dan nilai tercatat aset yang dijual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Yang ketujuh, kewajiban sewa harus disajikan terpisah dari kewajiban yang lainnya. Yang kedelapan, pihak penyewa harus mengungkapkan hal seperti A. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. B. Penyusutan aset sewaan yang dibebankan dalam periode berjalan. C. Jaminan yang diberikan sehubungan transaksi sewa. D. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Dan yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam pembayaran masa sewa. Selanjutnya, sewa operasi. Yang pertama, pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Yang kedua, pihak penyewa harus mengungkapkan hal seperti A. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. B. Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. C. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. D. Keuntungan maupun kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Dan yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, di mana pada waktu perjanjian sewa diadakan antara pihak lesor dan lesi, maka pada saat itu telah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pencatatan transaksi sewa menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik bab 17 untuk lisi adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama sewa pembiayaan, di mana perlakuan akuntansi pada awal perjanjian sewa yang harus dilakukan lesi adalah mengakui hak serta kewajiban berupa pengakuan aset sebesar harga pasar serta pengakuan maupun pencatatan berkaitan dengan pembayaran security deposit yang disetorkan kepada lesor. Next. Namun pada kenyataannya terdapat penundaan pembayaran sewa pertama sehingga perhitungan present value atau nilai sekarang menggunakan metode present value of a deferred annuity yang terdapat dua rumus, yaitu present value of an ordinary annuity dan present value of a single sum untuk menentukan besarnya aset sewa serta utang jangka panjang sewa dengan metode present value of a deferred annuity. Lalu terdapat jurnal, yaitu pada debit kendaraan operasional sewa dan piutang jaminan, dan juga di kreditnya utang jangka panjang sewa dan juga cash and bank. Udah next. Lalu pada sewa pembiayaan juga perlakuan akuntansi yang dilakukan selama masa sewa berkaitan dengan pembayaran sewa dianggap sebagai angsuran pelunasan utang sewa dan pembayaran bunga majemuk dengan jurnal. Yang di debit itu ada utang jangka panjang sewa dan biaya bunga sewa, lalu di kreditnya itu ada kas atau bank. Dan yang terakhir, perlakuan akuntansi terhadap beban depresiasi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada pada lisi, dengan rincian sebagai beban depresiasi sewa pada akumulasi depresiasi sewa. Next. Lalu pada sewa operasi, perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh lisi dalam melakukan pengakuan serta pencatatan peristiwa maupun aktivitas sewa operasi dilakukan selama masa sewa dengan rincian sebagai beban sewa pada kas atau bank. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 yang membahas tentang leasing. Terima kasih atas perhatiannya.